Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berdiskusi bareng dan berdialog bareng dan berbincang-bincang santai ya teman-teman dalam kondisi bahagia dan tanpa ada kesedihan dalam hati kita. Doa kalinya salawat serta salam tetap bersamakan kepada junjungan kita, guru besar kita, kiblat para pemimpin kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Ini saya Cahaya Ramadhani dari kelompok 11 yang akan memaparkan materi dengan subtema aplikasi ilmu mantik dalam disiplin ilmu tafsir dan kalam. Oke, tak perlu waktu lama teman-teman, langsung saja kita masuki slide yang pertama. Jadi di sini dengan subtema kita aplikasi ilmu mantik dalam disiplin ilmu tafsir dan kalam. Sebelum memasuki intinya, kita perlu ketahui apa sih ilmu mantik itu. Jadi ilmu mantik yang biasa kita kenal itu memiliki arti yang sama dari berbagai bahasa. Jadi ilmu mantik yang bisa kita kenal atau yang bisa kita dengar itu adalah sebagai ilmu logika, telah digunakan secara meluas sejak sekian lama. Dari bahasa Inggris juga, logika ini yang berarti kan banyak hal seperti hanya membawakan maksud, sebab atau pikiran, asas asas rasional, dasar pemikiran atau ucapan. Dan juga menurut bahasa Arab pula, logika atau mantik berarti pertuturan atau percakapan. Sedangkan dalam bahasa Melayu, ilmu mantik merupakan sebagai ilmu yang membahaskan sesuatu menggunakan akal. Jadi manfaat yang signifikan untuk mempelajari ilmu mantik dapat kita rasakan sangat signifikan teman-teman. Yakni dapat berpikir dengan benar hingga menyampaikan kepada seseorang pada kesimpulan yang benar tanpa mempertimbangkan kondisi dan situasi yang memungkinkan dapat mempengaruhi seseorang. Jadi ilmu mantik ini dapat membuka atau dan juga wajib untuk mudah dipahami sehingga orang-orang di sini itu mudah untuk mencernanya. Dan kesimpulannya di sini ilmu mantik logikanya tidak harus dan mungkin ya diwajibkan tidak ada yang salah. Next, sebelum memasuki intinya mengenai pengaplikasian ilmu mantik dalam ilmu tafsir dan ilmu kalam, kita juga harus wajib mengetahui pengertian apa sih ilmu tafsir itu. Jadi ilmu tafsir ini adalah ilmu yang mengkaji atau yang biasa kita kenal sebagai pengertian atau pemahaman dalam Al-Quran. Ilmu ini lebih menitik beratkan pada firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari definisi tersebut, maka tafsir bisa dipakai sebagai upaya membuka tabir atau membuka kebenaran ya teman-teman, untuk suatu yang kasat mata dan menyingkap maknanya. Dalam Ahmad Ibnu Faris menyatakan bahwasanya ilmu tafsir mengandung makna keterbukaan dan kejelasan. Dan ilmu tafsir ini sudah tidak diragukan lagi mengenai kebenarannya. Jadi artinya maka tersebut dapat dijangkau dan dipahami oleh akal pikiran manusia. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Next. Sebelum kita memasuki inti pengaplikasian ilmu mantik dalam ilmu kalam, disiplinannya, kita wajib mengetahui teman-teman apa sih ilmu kalam itu. Menurut istilah, kalam itu adalah perkataan atau percakapan. Namun secara terminologi, kalam itu ilmu yang membicarakan mengenai wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat dan sifat-sifat haknya yang ada mungkin ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala maupun sifat-sifat yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin teman-teman di sini merasa asing dengan nama ilmu ini, wajar ya teman-teman, sebab biasanya orang-orang yang menyebut ilmu ini sebagai ilmu tauhid atau ilmu yang mempelajari kita atau menjelaskan menuntun kita untuk habluminallah atau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan kita langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja teman-teman masuk ke dalam intinya. Mengaplikasikan ilmu mantik dalam tafsir. Seperti yang kita ketahui, tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan. Rasulullah pernah bersabda melalui hadis Tirmizi dan Ibnu Abbas yang menafsirkan kalam Allah atas dasar hati nurani, tempat yang cocok adalah neraka. Artinya, dalam hal mengartikan tidak boleh sembarangan, harus melalui berbagai pertimbangan yang melalui ijma. Ilmu tafsir pun menghindarkan mereka yang dari keyakinan-keyakinan yang menjebak dengan penafsiran-penafsiran Al-Quran yang buruk atau salah, ataupun komponen-komponen ilmu pendukung eh, yang telah diuraikan contoh di atas, yaitu ilmu semantik al-tilawah. Terus selanjutnya mengenai aplikasi semantik dalam ilmu kalam, ataupun pokoknya pembahasan dari ilmu tauhid sendiri yang telah jelaskan, yaitu pokok keesaan Allah dan pokok keagamaan Islam. Jadi ilmu kalam ini adalah karena substansi ilmu yang merupakan teori-teori tak ada diantaranya diwujudkan dalam kenyataan atau diamalkan secara fisik. Dalam objek dari pembahasannya sendiri yaitu akidah yang diterangkan oleh dalil-dalilnya, sehingga ilmu ini dapat memudahkan untuk kita diantaranya mewujudkan dalam kenyataan atau mengamalkan apa saja yang telah diajarkan dalam secara fisik, dalam bentuk fisik atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin di sini ada kesalahan karena kesalahan murni dari diri saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, laisa bilil haq fastaghfirul khairat. Nun wal qalam mimma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.